Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Kabair, pada kitab Al-Kabair punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di dosa besar yang ketiga, Al-Kabirah As-Salitsah, yaitu fi sihr, yaitu tentang sihir. Kemarin kita sudah bahas bahwasannya sihir adalah suatu ikatan atau bacaan-bacaan atau tiupan-tiupan yang digunakan oleh para penyihir untuk menyakiti manusia, untuk menyakiti orang yang hendak disihir. Di antara yang tadi kita sebutkan itu ada yang bisa membunuh. Ada juga yang bisa membuat sakit, bahkan ada juga yang bisa membuat hilangnya akal. Bisa juga menumbuhkan rasa cinta di antara manusia dan yang lainnya. Bisa juga memalingkan antara suami dengan istri. Ini pengertian sihir yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Juga kemarin kita sudah membahas bahwasannya sihir itu diambil dari kata as-sahur, termasuk sesuatu yang samar-samar. Karena apa? Karena biasanya pekerjaan para penyihir itu dilakukan di malam hari. Ya, makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika berduel dengan para penyihir, ya, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak duel oleh para penyihir Fir'aun, apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Nabi Musa hanya meminta agar duelnya di pagi hari. Wa yuhsyaron nasu duha, agar engkau Fir'aun mengumpulkan para penyihirmu di pagi hari. Karena apa? Karena Nabi Musa benar-benar tahu bahwasanya sihir itu lemah di pagi hari. Dan sihir itu akan mulai menguat ketika memasuki malam hari. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk memasukkan anak-anak ke dalam rumah ketika mendekati waktu maghrib, dan juga agar menutup hidangan-hidangan. Ya, tujuannya apa? Agar syaitan tidak masuk rumah, tidak makan bersama kita, dan juga anak-anak dimasukkan ke dalam rumah agar tidak terganggu oleh jin, oleh syaitan. Yaitu karena apa? Karena syaitan itu keliarannya pada malam hari, dan di malam hari juga syaitan itu menjadi kuat. Kemudian kita juga sudah membahas bahwasannya Nabi Sulaiman tidak kafir. Ya, karena apa? Karena orang-orang Yahudi di kota Madinah pada waktu itu mengkafirkan Nabi Sulaiman. Mereka mengira bahwasannya yang mengajarkan sihir adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, bisa menundukkan pasukan burung, bisa menundukkan jin dan yang lainnya. Dikiranya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam memiliki ilmu sihir. Ya, makanya kemudian Allah membantah dengan surat Al-Baqarah ayat 102 mengatakan walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, yaitu akan tetapi syaitanlah yang telah kafir yang mengajarkan manusia sihir. Kemudian ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita kemarin sampai pembahasan bahwasannya orang-orang yang mempelajari sihir itu dia mempelajari sesuatu yang membahayakan dirinya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, orang yang mempelajari ilmu sihir, maka apa? Dia membahayakan dirinya sendiri. Bisa jadi apa? Ilmu sihir itu kembali kepada dirinya, menyakiti dirinya. Karena apa? Karena jin, syaitan dan bala tentaranya itu tunduk ketika para penyihir itu kuat. Ketika para penyihir itu masih kuat, maka mereka akan tunduk. Tapi ketika para penyihir itu sudah lemah, maka syaitan akan meninggalkannya dan dia akan mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'uhum, dan dia mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat.
Karena apa? Karena ilmu sihir ini menyakiti manusia, menzalimi manusia, bisa membunuh, bahkan bisa menghilangkan akal, bahkan bisa membuat orang saling membenci. Ya, bahkan bisa juga membuat orang saling mencintai. Ya, namun ini semua adalah bentuk kezaliman, tidak bermanfaat, wala yanfa'uhum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka orang-orang Yahudi yang mempelajari sihir, mereka sudah mengetahui bahwasannya ketika mereka belajar sihir, mereka memperjualbelikan akhiratnya. Mereka apa? Menjual akhiratnya. Jadi orang yang belajar sihir itu, dia itu sebenarnya udah transaksi akhiratnya. Jadi akhiratnya itu sudah tergadai dengan ilmu sihirnya. Jadi apa? Akhiratnya dia nggak akan dapat lagi. Ya, yang ada adalah neraka jahanam, tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi mereka yang mempelajari sihir. Kemudian kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, ai min nasibin, yaitu mereka orang-orang yang sudah belajar sihir maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat. Ya, dia tidak akan mendapatkan pahala apapun di dunia dan juga di akhirat kelak. Ya. Fatara khalqan katsiran minad-dhalali minad-dhullali, makanya kita banyak melihat di antara manusia yang sesat-sesat, yadkhuluna fi sihr. Kita lihat banyak manusia itu yang tersesat, yang tidak dapat hidayah, yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka itu masuk untuk belajar sihir. Mereka apa? Memasuki pintu-pintu untuk belajar sihir. Ya, mereka apa? Berusaha belajar sihir. Wa yadhunnunahu haraman faqat. Dan mereka manusia kebanyakan itu menyangka bahwasannya sihir itu hanya sebatas haram, sesuatu yang diharamkan. Manusia menganggap bahwasannya sihir itu sesuatu yang diharamkan saja. Makanya kita lihat terkadang banyak anak-anak yang ingin belajar sulap. Banyak manusia juga yang ingin memasuki sekolah-sekolah sulap, sekolah-sekolah sihir. Ya, karena apa? Karena mereka menyangka bahwasanya sihir itu hanya sebatas sesuatu yang haram. Ya. Dan persangkaan mereka ini adalah persangkaan yang salah. Banyak dalam firman Allah Subhanahu wa taala, prasangka manusia itu banyak yang salah. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan jiwa mereka. Ya, padahal apa? Prasangka mereka itu salah. Iyyakum wadh-dhann, kata Nabi SAW. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka-prasangka. Fa inna dhann akdzabul hadits. Karena apa? Prasangka itu adalah sejelek-jelek, sedusta-dustanya perkataan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya orang ketika dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan apa? Akan ditarik oleh syaitan. Kemudian ketika dia sudah ditarik oleh syaitan, maka dia akan dijadikan temannya syaitan. Kemudian mereka mengira bahwasanya dirinya di atas petunjuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman", siapa yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari berzikir kepada Allah, yuqayyid lahu syaitan, maka apa? Syaitan itu akan menariknya, menjadikan dia sebagai sahabat, sebagai teman. Fahuwa lahu qarin. Ya, ketika sudah dijadikan teman, ternyata apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap dirinya di atas petunjuk. Jadi orang yang sudah tersesat, disesatkan oleh Allah, bahkan apa? Syaitan itu dijadikan sama dia temannya. Orang-orang seperti ini apa? Dia menganggap dirinya itu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka prasangka-prasangka manusia itu sebenarnya kebanyakan salah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan prasangka-prasangka manusia. Agama ini bukan dengan prasangka, menganggap sihir itu hanya sesuatu yang haram, tidak memudaratkan, tidak membahayakan dan yang lainnya. Wa ma yash'uruna annahul kufra. Mereka tidak merasa ya bahwasannya sihir itu termasuk kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Fa yadkhuluna fi ta'limi as-simiyya. Mereka manusia menganggap bahwasannya ilmu sihir itu masuk dalam ilmu kimia. Ya, karena apa? Wa ilmiha wa amaliha, dan juga praktek ilmu kimia. Mereka sebagian manusia menganggap
Kenapa sihir itu cuma sebatas sesuatu yang haram atau sihir itu tidak sampai kufur? Karena sebagian manusia menganggap bahwasanya sihir itu bagian dari ilmu kimia. Ya, sebagaimana mungkin yang diperlihatkan di dalam kartun-kartun ataupun yang lainnya, biasanya para penyihir itu bermain dengan sesuatu kimia, air-air kimia yang dicampur-campur. Ya, sehingga apa? Sebagian manusia mengira bahwasannya ilmu sihir boleh. Karena ini apa? Karena ini masuk dari ilmu kimia. Wahia mahdhus sihir. Padahal ini adalah bagian dari sihir. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Wa fi 'aqdir rajul an zaujatihi wa huwa sihrun. Dan juga mengikat antara seorang laki-laki dengan istrinya juga sihir. Wa fi mahabbatir rajul lil mar'ati wa bughdhiha lahu. Wa ma ashbaha dzalika bi kalimatin majhulah. Dan sesuatu yang bisa membuat seorang laki-laki mencintai istrinya atau seorang istri membenci suaminya ataupun sebaliknya. Wa ma ashbaha dzalik, ataupun yang semisal dengan itu, dzalika bi kalimatin majhulah. Itu semua dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui. Aktsaruha syirkun wa dhalalun. Kebanyakan adalah kalimat-kalimat syirik dan kesesatan. Makanya apa? Terkadang kalau ada orang datang ke dukun, datang ke penyihir, itu biasanya apa? Dia mengucapkan jampi-jampi atau mengucapkan mantra-mantra yang terkadang manusia itu nggak paham maknanya. Ya, bi kalimatin majhulah. Makanya biasanya dengan kalimat-kalimat majhulah. Bahkan bisa jadi dengan bahasa Arab. Dan ini yang bisa mengecoh kaum muslimin. Sehingga apa? Mengira bahwasanya oh ini dari bahasa Arab berarti diperbolehkan. Oh ini ada dari Al-Quran berarti ini diperbolehkan. Ini adalah ada nama-nama Nabi SAW, nama-nama para sahabat, berarti ini dibolehkan. Karena apa? Ada sebagian jampi-jampi yang di situ disebutkan nama para malaikat, nama para nabi, tapi nggak tahu tujuannya apa, cuma dituliskan. Ya, tapi ini biasanya di kalimatin majhulah. Bahkan apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, bimuqatta'ah Arabiyah, bahkan terkadang ada dengan huruf-huruf Arab. Seperti raja dan yang lainnya. Dengan huruf-huruf Arab. Tapi apa? Majhulah, tidak diketahui. Makanya para ulama rahimahumullahu ta'ala mensyaratkan ruqyah itu harus bi kalimatin ma'lumah. Harus dengan kalimat-kalimat yang jelas. Kalaupun itu ruqyah dengan Al-Quran, maka Al-Qurannya pun dibaca harus jelas. Ya, karena apa? Kalau tidak jelas, maka ini masuknya ke dalam jampi-jampi yang diucapkan oleh dukun. Karena dukun ini biasanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran juga terkadang. Makanya para ulama mensyaratkan ketika meruqyah seseorang harus dengan kalimat-kalimat yang jelas, yang dipahami maknanya oleh orang Arab dan orang-orang yang belajar bahasa Arab. Itu syarat-syarat ruqyah yang disyaratkan oleh para ulama. Karena kalau misalnya kalimat-kalimat tersebut tidak dipahami, ya maka ditakutkan siapa tahu kalimat ruqyah yang tadi digunakan mungkin oleh ustadz-ustadz yang menyeleweng ataupun yang lainnya, bisa jadi kalimat-kalimat tersebut ada campuran kesyirikan dan kesesatan yang mungkin tidak diketahui oleh orang-orang awam. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala melanjutkan wa haddus sahir al-qatlu, dan hukuman para penyihir adalah dibunuh. Hukuman para penyihir dibunuh. Kita tahu bahwasannya dalam Islam ada hukum qisas. Ada hukum qisas. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang berzina dicambuk kalau dia belum menikah, kalau sudah menikah dirajam. Dan hukuman penyihir adalah dibunuh. Karena kenapa? Karena penyihir ini membahayakan hidup manusia. Membahayakan lingkungan sekitar manusia. Ya, para penyihir itu membahayakan kehidupan manusia. Mereka bisa membunuh manusia, bahkan apa? Bisa menimbulkan kebencian di antara manusia. Bisa membuat si A benci kepada si B, bisa membuat si B mencintai si A. Maka ini apa? Akan terjadi kerusakan di sini. Makanya apa? Para penyihir itu dibunuh hukumannya. Dan sudah kita tahu dari dulu, ya, di negara Eropa bahkan itu sampai para penyihir itu dibakar karena mereka apa? Saking tidak sukanya. Bangsa Arab pun apa? Membunuh para penyihir. Karena apa? Saking tidak sukanya para penyihir. Namun di zaman kita, na'udzubillah, justru apa? Para penyihir itu dicintai manusia, didatangi manusia, diagungkan oleh manusia.
bahkan apa dijadikan tayangan-tayangan keseharian kaum muslimin. Ya. Makanya ini sangat berbahaya. Bahkan sebagian ulama rahimahumullahu taala mengkategorikan bahwasannya menonton acara-acara yang di dalamnya ada sihirnya, ada penyihirnya, maka dia masuk bagian dari orang-orang yang mendatangi dukun. Yang kata Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatahu arba'ina lailan. Siapa yang mendatangi tukang sihir, paranormal ataupun yang lainnya, maka apa? Lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina yauman. Maka apa? Tidak diterima salatnya 40 hari. Karena apa? Kenapa para ulama rahimahumullahu taala ada yang mengkategorikan bahwasannya menonton tontonan televisi yang isinya penyihir atau sihir, tentang sihir, itu masuk dari kategori mendatangi dukun. Karena kenapa? Karena terkadang ada dukun atau para penyihir, pesulap yang dia melakukan kontes, melakukan pameran sihirnya. Dan di situ manusia melihat ke penyihir, tapi penyihirnya itu nggak mesti melihat kepada audiennya. Tapi ini para ulama mengkategorikan ini sebagai dia mendatangi dukun. Karena apa? Karena dia ikut ke pamerannya. Maka orang yang menonton bagian dari acara-acara televisi, maka dia dikategorikan dengan mendatangi dukun. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali jika kita membiarkan anak-anak kaum muslimin kemudian nonton TV sembarangan. Apalagi nonton tentang siaran-siaran para penyihir, siaran-siaran dukun. Maka ini lebih berbahaya sekali. Karena bisa jadi nanti sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membenarkan apa yang diucapkan penyihir di televisi, maka apa? Dia telah kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang sihir, paranormal dan yang lainnya, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa haddus sahir al-qatl, dan apa hukuman penyihir dibunuh karena sangat berbahaya sekali. Li'annahu kufrun billah. Karena apa? Karena itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal muslimun a'azani Allah wa iyyakum jami'an, jagalah anak-anak kalian, jangan sampai apa? Dibiarkan menonton televisi, dibiarkan menonton tontonan sihir ataupun yang lainnya. Ya, itu sangat berbahaya bagi keimanan mereka. Kalau mereka membenarkan, maka ini juga termasuk yang sangat berbahaya. Kemudian juga di antara bagian dari sihir atau kita mempelajari kita mendatangi tukang sihir adalah membenarkan zodiak-zodiak yang ada. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ilmu tanjim nau'un minas sihir. Ilmu bintang-bintang atau ramalan bintang-bintang atau zodiak dan yang lainnya itu nau'un minas sihir, bagian dari sihir. Faman shadaqa bihi faqad shadaqa bi nau'in minas sihir. Siapa yang membenarkan ilmu zodiak atau ramalan bintang-bintang, maka dia sudah membenarkan sihir, sudah membenarkan sesuatu bagian dari sihir. Karena Nabi SAW mengatakan, anna maniqtabasa syu'batan minan nujum. Siapa yang percaya terhadap ramalan bintang-bintang, faqad tabasa syu'batan minas sihir, maka apa? Dia sudah masuk ke dalam sihir. Maka apa? Dia sudah membenarkan sihir tersebut. Karena ramalan bintang-bintang ini juga dari para penyihir. Ya, termasuk di dalamnya misalnya kalau kita membuka media sosial, ya, kita membuka media sosial, kemudian di situ ada ramalan bintang-bintang, kemudian kita dengan sengaja membacanya, maka ini juga berbahaya bagi keimanan kita. Karena terkadang apa? Kita lagi buka asik media sosial, kemudian di situ tiba-tiba tertulis yang tanggal lahirnya, yang bulan lahirnya bulan ini akan terjadi demikian. Kemudian ternyata apa? Dia keluar dari rumah, ternyata apa? Yang tadi ada di ramalan bulannya, ternyata itu semua terjadi. Kemudian akhirnya apa? Dia berkata,
wah ternyata ramalan bulan ini benar. Wah ternyata ramalan bulan ini saya benar-benar sial. Nah orang-orang yang membenarkan seperti ini maka keimanannya sudah rusak. Bahkan bisa terjatuh kepada kekufuran. Maka hendaknya berhati-hati. Apalagi dengan ramalan-ramalan zodiak. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasannya membaca ramalan, membaca zodiak bintang-bintang aja itu masuk di bagian dari kesyirikan. Karena apa? Karena ini semua adalah ucapannya dukun. Ucapan kesyirikan. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin misalnya mengucapkan satu nama dari ramalan bintang, itu juga masuk ke dalam kesyirikan. Maka hendaknya ini kita juga harus berhati-hati terhadap hal tersebut. Karena Karena ini bisa merusak keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwasannya ini dosa benar-benar membinasakan, maka ini yang harus kita jauhi. Karena Di sini Nabi SAW menyebutkan di antaranya adalah as-sihru. Di antara dosa-dosa yang paling membinasakan adalah sihir. Karena Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat membenci para penyihir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala Nabi Musa duel dengan para penyihir Fir'aun. Falamma alqaw, tatkala para penyihir Fir'aun itu melempar tongkat-tongkat mereka menjadi ular, qala Musa, Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata, ma ji'tum bihi sihr. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian lempar ini adalah sihir. Innallaha sayubatiluh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membatalkan sihir-sihir mereka. Sesungguhnya amalan mereka itu sia-sia. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang rusak. Ya, amalannya orang-orang yang rusak, amalannya orang-orang yang fasik, amalannya orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasannya sihir itu merusak. Ya, merusak tatanan kehidupan, merusak umat manusia. Dan juga Nabi SAW mengatakan dia juga termasuk dosa yang membinasakan, yang menghancurkan. Ya, ini lebih ditekankan oleh Nabi SAW. Falyattaqil abdu rabbah. Maka hendaknya setiap hamba itu bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dia terjatuh kepada ilmu sihir. Karena Kalau dia sudah masuk ke dalam ilmu sihir, fa innahu yadkhulu fima yakhsaru bihi ad-dunya wal akhirah. Maka dia telah memasuki suatu gerbang kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang sudah memasuki pintu sihir, dia berani memasuki pintu sihir, maka dia sudah masuk pintu kerugian di dunia dan di akhirat. Wa jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddus sahir darbuhu bis-sayf. Bahwasanya hukuman para penyihir itu dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, dibunuh. Karena kita tahu tadi, para penyihir itu berbuat kerusakan. Kalau ada pembunuh, maka dalam Islam hukumannya dibunuh. Agar Agar nyawa manusia itu terjaga. Agar pembunuh ini tidak membunuh yang lainnya. Agar kemudian kehidupan terjaga. Nah, penyihir pun dibunuh. Karena dia membahayakan kehidupan. Dia bisa membuat satu sama lain saling membenci, satu sama lain saling berperang. Dia bahkan bisa membunuh orang tanpa lewat tangannya secara langsung dengan bantuan syaitan dan yang lainnya. Makanya hukumannya adalah dipenggal bilas titab. Kata para ulama, tanpa dimintai taubat. Jadi hukuman para penyihir itu langsung dipenggal tanpa dimintain taubat. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, di sini dibawakan riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga wasahhahaul Albani fi sahihi Abi Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Abu Dawud. Ya, bahwasannya an Bajalah bin Abadah
radhiyallahu anhu dari Bajalah bin Abadah. Bajalah bin Abadah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW. Ya, dia juga merupakan gubernur Umar. Termasuk gubernurnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Atana kitabatu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah." Telah datang kepada kita perintah dari Umar ibn Khattab. Karena dia seorang gubernur, datang perintah dari khalifah. Perintahnya apa? Qabla mautihi bisanah. Setahun sebelum kematiannya Umar, Umar itu menulis surat perintah kepada seluruh gubernur untuk apa? An yaqtulu kulla sahirin wa sahirah. Untuk membunuh setiap penyihir laki-laki dan wanita. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan faqatalna thalatha sawahir. Kami bunuh 3 orang penyihir. Jadi Umar memerintahkan kepada gubernurnya untuk setiap daerah yang ada tukang sihir langsung dipenggal, langsung dibunuh. Dan apa? Ternyata apa? Bajalah bin Abadah itu membunuh 3 penyihir sekaligus di desanya. Faqatalna thalatha sawahir. Kami bunuh 3 orang penyihir. Bahkan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha, Hafsah putrinya Umar, punya seorang jariyah, punya seorang budak. Ternyata budaknya ini penyihir. Ya, dan Hafsah diganggu. Ya, Hafsah pernah diganggu. Ya, pernah diganggu dengan sihirnya. Begitu Hafsah tahu, langsung ditebas lehernya sama Hafsah radhiyallahu anha. Ini adalah bukti bahwasannya apa? Hukuman para penyihir. Ini adalah landasan bukti. Karena yang melakukan ini adalah Umar ibn Khattab, khulafa ar-rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW bahwasanya hukuman para penyihir itu dibunuh. Maka sampai sekarang pun para ulama, bahkan di Saudi Arabia yang menerapkan hukuman syariat Islam, kalau di sana ada para penyihir, maka langsung dipenggal lehernya bilas titab, tanpa dimintai taubat. Nah sekarang kenapa kok tidak dimintai taubat? Sementara ada orang yang misalnya berbuat salah, dia dinasehati, disuruh bertaubat kepada Allah. Tapi kenapa para penyihir, para tukang sihir tidak dimintai taubat? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan kenapa para penyihir tidak dimintai taubat. Karena apa? Karena mereka itu akdzabun nas. Mereka itu manusia yang paling dusta. Ya, mereka manusia yang paling dusta. Kita tahu bahwasanya ketika syaitan mencuri berita dari atas langit, ya, kemudian mereka menyampaikan dari atas, menyampaikan kepada yang bawahnya, dari yang bawah, menyampaikan kepada bawahnya, sampai apa? Hatta yulqu ila udhunis sahir, sampai apa? Syaitan itu membisikkan kepada ke telinganya para penyihir, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian apa? Dari satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kedustaan. Coba bayangkan, satu kebenaran yang ada dari berita dari langit itu dicampur 100 kedustaan oleh para penyihir, oleh syaitan. Ya, makanya apa? Tukang sihir itu kebanyakan adalah pendusta, maka ketika dimintain taubat pun bisa dipastikan dia taubatnya pun berdusta. Makanya apa? Para ulama sepakat bahwasanya para penyihir itu dibunuh secara langsung tanpa dimintain taubat. Kemudian di sini disebutkan riwayat dari Wahab bin Munabbih, salah seorang tabi'in rahimahullahu taala, wa an Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala qala, dia berkata, qara'tu fi ba'dil kutub. Aku membaca di sebagian kitab. Ini para ulama berselisih pendapat di sini kitab yang dibaca apa? Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan bahwasanya ini kitab-kitabnya orang Nasrani dan orang Yahudi. Jadi apa? Salah seorang tabi'in ini membaca sebagian kitab-kitabnya orang Nasrani dan orang Yahudi, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala berkata, "La ilaha illa ana." Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain aku. "Laisa minni man sahara wala man suhira lahu." Bukan dari golongan Allah, bukan dari Hizbullah, bukan dari golongannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyihir dan minta disihir. Wala man takahhana wala man tukuhhina. Siapa yang minta diramalkan dan siapa yang meramal. Wala man tatayyara wala man tutuyyira lahu. Dan siapa yang beranggapan sial dengan hari dan yang lainnya, maka ini semua bukan dari golongan Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk golongan orang-orang yang selamat. Intinya di sini sebenarnya dalam kitab-kitab orang-orang Yahudi, kalau mereka benar-benar
mau mempelajari kitab mereka dan mereka mengamalkan ilmunya, dan juga orang Nasrani kalau mereka mau mempelajari, maka sebenarnya di dalam kitab mereka itu, di situ Allah Subhanahu wa taala sudah melarang sihir secara umum, bahkan mengatakan bahwasanya itu bukan dari bagian dari golongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhulul jannah." Ada 3 golongan, ada 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, para peminum khamar, wa qati'u rahimin, orang-orang yang memutus tali silaturahmi, wa misdaqun bis-sihri, dan orang-orang yang membenarkan dukun. Ya, ada 3 golongan kelompok yang tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Mudminu khamrin, para peminum khamar, wa qati'u rahimin, dan juga orang-orang yang memutus tali silaturahmi, wa misdaqun bis-sihri, dan orang-orang yang membenarkan sihir. Namun di sini dijelaskan dalam catatan kaki bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Imam Al-Hakim rahimahumullahu taala, namun didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis tersebut dhaif. Karena apa? Karena di sana ada para peminum khamar yang mungkin dia masih muslim, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tetap masuk ke dalam surga. Meskipun di sana ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah meminum khamar di dunia, maka dia tidak akan meminum khamar di akhirat kelak. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu di dunia untuk digantikan dengan sesuatu yang sama di akhirat, dengan yang lebih bagus, dengan yang lebih baik, dan yang lebih nikmat tentunya. Ya, makanya hadis tersebut didhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian orang-orang yang memutus tali silaturahmi, kalau ini dia bisa tidak masuk surga karena memutuskan tali silaturahmi, karena ini adalah kebiasaannya orang Yahudi, suka memutus tali silaturahmi. Alladzina yanquduna ahdallah, mereka suka merusak, mereka suka berkhianat perjanjian. Orang Yahudi ketika berjanji dengan suatu perjanjian kepada Allah, mereka itu suka berkhianat. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Mereka itu suka memotong tali silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Ini kebiasaan orang Yahudi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam banyak ayat, wa tuqatti'u arhamakum. Ya, bahkan di antara manusia itu ada yang suka memotong tali silaturahmi. Hukumannya sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak kekal di dalam neraka kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang terakhir, wa misdaqun bis-sihri, dan orang-orang yang membenarkan para penyihir, paranormal, dan yang lainnya, dan yang semisalnya, maka ini juga memang bisa ini juga termasuk orang-orang yang tidak masuk surga. Ini juga dibenarkan oleh para ulama. Karena apa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, man atakahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun, para penyihir, paranormal ataupun yang lainnya, ya, wasaddaqa bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang datang dari paranormal, apa yang dikatakan oleh paranormal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Dan insyaallah besok kita akan membahas tentang riwayat dari Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala tentang ar-ruqa wat tamaima wat tiwalah. Ruqyah, tamimah, jimat, wat tiwalah, dan juga jampi insyaallah biidznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.